Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Pagi ini Kak Emi senang sekali karena setelah beberapa minggu libur ibadah, nah hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Tentunya kita semua senang dan sukacita. Kak Emi berdoa semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, kita bersyukur ya karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, Dia adalah Allah yang selalu bisa diandalkan. Nah, karena itu Kak Emi mau undang adik-adik di rumah untuk bernyanyi bersama. Mari semua bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita, kita bernyanyi dengan gerakan. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Wah, Kak Emi lihat semua di rumah sudah sukacita, semua sudah senang. Nah, sekarang kita mau berdoa, semua adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Kami bersukacita karena punya Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih juga karena Tuhan Yesus sudah menyertai adik-adik selama seminggu yang lalu, sudah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dapat beribadah bersama, kami mau memuji dan memuliakan nama Bapa. Karena itu Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati adik-adik di rumah, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kita. Tuhan Yesus sudah selalu menolong dan melindungi kita. Karena itu sekarang kita sama-sama mau memberikan persembahan, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik di rumah semua persembahannya nanti ditaruh dalam satu amplop, nanti boleh dikasih ke gereja ya. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan kita mau sama-sama menyanyikan Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan kita mau meninggikan Dia. Karena itu Kak Emi mau undang adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Mari dengan sikap sopan, sikap doa, kita mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita angkat tangan kita nyanyikan Ku Beri Kemuliaan.
Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita nyanyikan sekali lagi. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan kita dengan bersuara. Kita katakan, ya Tuhan, kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menganggap kami sebagai biji mata-Mu. Siapakah kami Tuhan, anak-anak-Mu, tetapi Engkau terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ku beri kemuliaan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita semua akan mendengarkan dari guru kelas masing-masing. Jadi adik-adik semua harus fokus, konsentrasi. Kami ucapkan selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, karena senang sekali karena pada hari ini kita masih boleh beribadah di dalam Tuhan. Nah, kita sudah melalui tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021. Nah, ini adalah ibadah pertama kita. Nah, pada hari ini, pada minggu ini, tahun 2021 ini, umur bumi sudah bertambah menjadi tambah 1 tahun ya. Nah, adik-adik ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa sih kira-kira adik-adik bisa ada di dalam dunia ini? Kenapa bisa adik-adik dilahirkan di dalam dunia ini? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan benda-benda bumi ini sampai dengan kepada manusia. Nah, itu diambil dari Kejadian pasal 1 dan Kejadian
pasal yang kedua. Nah, sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan ya, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Allah memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Allah mengurapi agar kami dapat diberikan hikmat, kasih karunia Tuhan dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Allah memberkati untuk kakak-kakak yang akan memberikan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Biarlah Allah juga menuntun dan memberikan hikmat bagi kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat nggak? Dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 Allah menciptakan apa aja? Nah, kakak ingetin sekali lagi ya. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu langit dan bumi masih gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Lalu hari kedua Allah menciptakan cakra wala, yaitu langit untuk memisahkan antara daratan dan juga atas ya, atau langit ya. Yang ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan beserta tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti bintang, bulan, matahari, itu Tuhan ciptakan. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang yang ada di laut dan juga binatang yang ada di udara. Hari keenam Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat, baik itu binatang kecil, binatang besar, binatang buas, semuanya Tuhan ciptakan melalui firman-Nya. Lalu hari ke-6 kira-kira ada apa lagi adik-adik yang diciptakan sama Tuhan? Iya benar, itu adalah manusia. Nah, manusia ini diciptakan sama Allah secara istimewa adik-adik. Kenapa istimewa? Karena manusia diciptakan tidak hanya melalui firman, tapi Allah juga menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia ini yang terbuat dari tanah dan debu. Jadi manusia ini istimewa ya di mata Allah. Selain itu juga manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita ini sama dengan gambaran Allah ya adik-adik ketika kita diciptakan. Nah, siapa kira-kira manusia pertama yang diciptakan sama Allah? Ya betul, namanya adalah Adam. Nah, Adam ini diberikan kuasa sama Allah untuk dapat bertanggung jawab atas seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi dia bisa berhak untuk kasih nama masing-masing ciptaan Allah. Jadi Adam memberikan nama masing-masing ciptaan Allah lainnya. Nah, setelah dia selesai memberikan nama ciptaan Allah, Adam mulai berpikir, karena manusia ini diberikan kuasa untuk dapat berpikir dan juga berbahasa ya adik-adik. Nah, Adam mulai berpikir, aku namain ciptaan Allah ini semuanya aku lihat berpasang-pasangan. Kok kalau aku tidak berpasangan ya? Tapi Adam berkata di dalam hatinya ya adik-adik. Namun Allah tahu apa yang dipikirkan oleh Adam. Nah, akhirnya pada waktu Adam beristirahat, diciptakanlah satu manusia lagi sebagai pasangan Adam yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Nah, diciptakanlah satu perempuan. Kenapa dinamakan perempuan? Karena itu adalah yang diambil dari laki-laki. Nah, diciptakanlah satu perempuan. Namanya siapa adik-adik? Iya, namanya Hawa. Arti dari Hawa adalah ibu dari segala kehidupan. Nah, Adam begitu bangun, begitu dia melihat Hawa, dia sukacita, dia senang karena akhirnya Adam mempunyai pasangan. Dan akhirnya Adam pun berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena ingat adik-adik, Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Nah, mereka berdua hidup berpasangan sama seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, dan mereka boleh menikmati semua keindahan, semua ciptaan Tuhan, boleh mereka makan buah-buahnya. Tapi ingat, satu yang Tuhan larang. Apa tuh adik-adik? Iya,
Tuhan melarang pohon atau buah dari pohon kehidupan. Jadi Tuhan berfirman kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon kehidupan ini, karena ketika manusia memakan buahnya, manusia akan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan pada saat itu juga manusia akan mati, adik-adik. Jadi Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan pohon kehidupan itu. Dan Adam dan Hawa sangat bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita karena Tuhan begitu besar hikmatnya, dan Tuhan memberikan mereka semua apa yang diciptakan oleh Allah untuk mereka bisa nikmati. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa diambil pada hari ini adalah yang pertama, bersyukur bahwa Tuhan begitu besar hikmatnya sehingga Ia dapat menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, di bumi ini. Lalu bersyukur juga karena Tuhan menciptakan manusia itu ketika segala sesuatunya sudah tersedia, ya adik-adik. Jadi manusia hanya tinggal menikmati ciptaan Tuhan yang lainnya. Tapi ingat, selain menikmati, manusia juga harus bertanggung jawab untuk dapat menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi adik-adik juga punya tanggung jawab ya, untuk contoh kecilnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, biar kelestarian lingkungan tetap terjaga ya adik-adik, dan juga untuk menjaga segala sesuatu yang ada di bumi ini. Lalu kita juga bersyukur sama Tuhan karena manusia diberikan akal dan kecerdasan serta kemampuan untuk berbicara kepada Allah, adik-adik. Jadi manusia itu dibuat secara istimewa, tidak seperti makhluk ciptaan lainnya. Nah, hari ini ada ayat hafalan yang akan kita baca sama-sama. Mari kita buka dari Mazmur 8 ayat 7. Kita buka sama-sama ya. Mazmur 8 ayat 7. Mari kita baca. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Sekali lagi ya, Mazmur 8 ayat 7. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Jadi manusia sudah dibuat Tuhan supaya bisa berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Mari kita lipat tangan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh ada pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Allah memberkati kami semua, Allah menolong kami dalam masa-masa sekolah kami, meskipun masih dalam online. Kiranya Allah memberikan kepintaran, kecerdasan bagi kami Tuhan, kerajinan bagi kami, untuk kami tidak malas dalam belajar Tuhan, dan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami di dalam sekolah Tuhan. Allah memberkati juga Tuhan, tiap-tiap hari kami boleh membaca renungan yang dikirimkan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Allah juga memberkati kami untuk dapat berdoa tiap-tiap hari. Kau kiranya menumbuhkan iman kami kepada Engkau Tuhan, untuk kami dapat mengerti tiap-tiap hari firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam memberkati Tuhan untuk kami semua Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, tiap-tiap hari kami boleh beraktivitas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.